Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Azharianto, mahasiswa Teknik Elektro 2019 reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan OPM atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat OPM memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarannya sangat rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya yang lebar. Ya, selanjutnya ini adalah gambar ya, atau simbol dari OPM itu sendiri yang memiliki dua kaki dengan bentuk atau simbol segitiga seperti itu ya, yang memiliki dua inputan positif dan negatif. Ya, di sini terdapat dua cara ya untuk memberi supply kepada OPM. Yang pertama, yang gambar pojok kiri atas itu cara memberi daya dengan dua supply, jadi dua sumber ya. Terlihat di situ ada 2 V yang masuk ke OPM, ada tegangan positif dan tegangan negatifnya. Lalu di tengahnya itu ada RL, resistance load ya, bebannya ya. Lalu untuk gambar yang pojok kanan atas itu adalah cara memberi daya dengan satu supply. Terlihat itu hanya ada satu sumber tegangan yang masuk ke OPM-nya ya, tetap positif negatif. Lalu di gambar pojok kiri bawah ini ada gambar pin-pin dari OPM itu sendiri ya, atau kaki-kakinya. Terlihat ada 8 kaki. Untuk kaki yang nomor 1 dan nomor 5 ialah offset 0. Lalu untuk kaki yang nomor 2 adalah masukan membalik atau inverting input. Inverting input itu polarisasi negatif ya. Lalu untuk kaki yang nomor 3 ada masukan tak membalik atau non-inverting input. Kaki nomor 4 grounding. Kaki nomor 5 keluaran atau output. Kaki nomor 7 catut tegangan positif. Dan kaki yang nomor 8 itu tidak digunakan. OPM mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, ini huruf-huruf berbeda di belakang angka yang 741 ini. Dia membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC OPM 741C. Nah, untuk huruf C yang di belakangnya itu adalah singkatan dari commercial grade, di mana untuk tipe IC yang 741 ini adalah tipe yang paling murah dan paling banyak dan paling umum digunakan. IC OPM 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini sesuai dengan karakteristik yang sudah tertera pada slide sebelumnya, di mana untuk penguatan loopnya sangat tinggi atau sangat besar ya. Lalu impedansi inputnya sangat besar juga, dan impedansi outputnya di sini jauh lebih kecil ya, 75 ohm.
dengan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Lalu di sini ada rangkaian catu daya dari f-ohmnya itu sendiri ya. Di sini terlihat ada 2 rangkaian, namun saya tidak akan membahasnya karena lumayan rumit juga. Namun kurang lebih ya rangkaiannya seperti ini gitu ya. Lanjut ke terminal output dan input. Terlihat di gambar ada 2 inputan, positif dan negatif, dan 1 output, dimana untuk maksimal tegangan output sama dengan plus tegangan saturasi, dan untuk minimal tegangan output sama dengan min tegangan saturasi. Dan untuk tegangan saturasi sendiri adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jika misalkan ada tegangan supply 15 volt nih, maka untuk maksimal tegangan outputnya itu ada di plus 13 volt, dan untuk minimal tegangan outputnya ada di min 13 volt. Lalu di sini ada simbol AOL ya, tulisan AOL di segitiga itu. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Lanjut ke perbedaan tegangan masukan atau ED. Oh ya, di slide sebelumnya tadi ada simbol ED ya. Di sini kita bisa mengetahui nilai perbedaan tegangan atau ED-nya ya. Sebagai contoh di bawah, misalkan nilai AOL sebesar 200.000, lalu penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Nah, misalkan AOL-nya 200.000, lalu tegangan saturasinya ya, seperti yang contoh di slide sebelumnya tadi ada plus minus 13 volt. Maka untuk ED sama dengan plus tegangan saturasi dibagi AOL. Jadi plus 13 volt dibagi 200.000 ya, sama dengan plus 65 mikrovolt. Lalu untuk yang minimalnya, ED sama dengan min tegangan saturasi dibagi AOL, dimana min 13 volt dibagi 200.000 sama dengan min 65 mikrovolt. Jadi apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt sampai plus 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku tegangan output sama dengan perbedaan tegangan atau ED dikali AOL. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini adalah tegangan output berada pada salah satu batas plus tegangan saturasi atau min tegangan saturasi. Untuk mempertahankan tegangan output atau VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Seperti di slide sebelumnya ya. ED-nya itu plus minus 65 mikrovolt. Mikro ya, sangat kecil. Di sini saya akan mengambil contoh yang nomor 4, yang plus 1.100.000 itu ya tegangan masukannya.
Jadi jika tegangan masukannya yang inputan minnya itu plus 1.100.000, lalu inputan positifnya plus 1 juta, maka perbedaannya ya ED-nya itu -1. Kenapa -1? Ya karena plus 1.100.000 ditambah berapa biar hasilnya plus 1 juta gitu. Lalu untuk polaritas ED-nya ya negatif karena itu ED-nya kan -1. Lalu untuk tegangan outputnya memakai rumus AOL dikali ED, di mana AOL-nya yang di slide sebelumnya itu ada AOL 200.000 ya. Jadi 200.000 dikali -1 hasilnya 0,2 volt. Lalu untuk polaritas tegangan outputnya dia min ya, min 0,2, dan untuk tegangan outputnya dia min 0,2 volt. Lalu kita masuk ke penguat operasional ideal, op-amp yang ideal ya. Jadi op-amp yang ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah op-amp ideal diantaranya penguatan tegangannya tak terhingga. Lalu impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Lalu impedansi keluarnya sama dengan 0. Lalu karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Lalu di sini ada penguat operasional yang praktis op-amp yang tidak ideal gitu ya. Karena dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak ada op-amp yang ideal. Namun demikian, sebuah op-amp praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal gitu ya. Ini adalah op-amp ya, di mana terdapat dua inputan, non-inverting input dan inverting input. Di sini ada banyak angka ya, ada 2, 3, 4, 6, 7. Itu hanya ilustrasi saja ya. Jadi ada dua input, lalu ada dua sumber tegangan, lalu ada satu output. Di sini ada inverting op-amp. Jadi inverting itu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif, atau sebaliknya masukan negatif akan menghasilkan keluaran atau output yang positif. Bisa dilihat di gambar pojok positifnya di atas yang warna putih 0 ya. Itu sumber tegangannya 0. Masuk. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui tegangan outputnya? Di sini ada rumusnya, itu V out sama dengan min tegangan in dikalikan resistansi feedback dibagi resistansi in. Sebagai ilustrasi kita lihat gambar di bawah. Di situ ada op-amp ya. Terlihat di gambar sebelah kirinya ada tegangan yang masuk melalui inputan negatif. Sebelum masuk dia terlihat posisinya naik ya, linear naik terus seiring dengan bertambahnya waktu. Namun ketika sudah memasuki op-amp dengan disuplai oleh tegangan positif dan negatif, maka setelah keluarnya itu dia grafiknya menjadi turun, dan di bawahnya dia akan melakukan titik saturasi, di mana titik saturasinya itu adalah min VEE ya. Lalu di sini ada non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif,
atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus dari rangkaian ini ya. Terlihat tegangan out sama dengan tegangan in dikali 1 plus resistansi feedback per resistansi in. Lalu slide selanjutnya adalah zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan output sama dengan negatif saturasi. Jika polaritas ED-nya positif, maka tegangan outputnya positif juga ya. Zero crossing detector terdiri dari zero crossing nol, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Lalu di sini ada duty cycle ya, atau siklus kerja. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Sebagai contoh, suatu sinyal mempunyai periode 10 m detik dan waktu on sama dengan 3 m detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Jadi yang ditanyakan di sini adalah T off ya. Untuk T off rumusnya adalah T periode dikurangi T on. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7 m detik. Jadi untuk duty cycle-nya sama dengan T on. Tadi T on itu 3 ya, 3 m detik per periode, satu periode dikali 100%. Jadi hasilnya 30%. Lalu ada detektor penyelang nol. Detektor penyelang nol pembalik atau inverting zero crossing detector, atau sering disingkat IZCD. Jadi detektor penyelang nol ini sinyal masuk pada inputan negatif dan membandingkan dengan nol, positif op amp. Yang bisa dilihat di gambar di bawah, pojok bawah kiri bawah, dimana terlihat tegangan masuk pada inputan negatif ya, sedangkan positifnya dia nol. Jadi jika tegangan inputannya kurang dari nol atau negatif, maka tegangan outputnya dia positif, tegangan saturasi. Begitu juga jika tegangan inputannya lebih besar dari nol atau positif, maka tegangan outputnya min, tegangan saturasi. Bedanya adalah sinyal masukan masuk pada positif op amp dan membandingkannya dengan nol pada inputan negatif op amp. Jadi pada gambar di pojok kiri bawah itu terlihat inputan tegangannya masuk ke inputan positif ya, dan untuk yang negatifnya itu nol. Lalu ada detektor taraf tegangan. Di sini ada inverting voltage level detector. Ini yang inverting dulu ya. Jadi sinyal masukan masuk pada inputan min op amp dan membandingkannya dengan tegangan referensi plus op amp. Jadi bedanya dengan yang tadi, dengan yang zero crossing, kalau dia membandingkannya dengan nol. Kalau yang detektor taraf tegangan membalik ini membandingkannya dia dengan tegangan referensi. Kita lihat di gambar pojok kiri bawah, terlihat tegangan masuk ke inputan negatif dan yang positifnya itu tegangan referensi.
Lalu ini adalah contoh rangkaian tegangan referensi ya, dan cara menghitungnya juga terlihat di sini ada rangkaian dengan 2 resistor. Yang resistor 1 itu yang di atas ya, dekat dengan sumber tegangan positif. Lalu resistansi yang kedua itu yang di bawah yang dekat dengan ground. Rumusnya adalah tegangan referensi sama dengan R2 dibagi dengan penjumlahan R1 dan R2 dikalikan tegangan positif. Sebagai contoh, misalkan tegangan positifnya plus 12 volt, lalu R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka tegangan referensi adalah 50 dibagi 100 plus 50 dikali 12 sama dengan 4 volt ya. Dan untuk latihannya saya menggunakan soal yang pertama ya. Yang soalnya itu diketahui tegangannya 15 volt dan tegangan saturasinya plus minus 13 volt. Ditanyakan waktu on, waktu off, dan detik cycle-nya, lalu gambar output tegangan outputnya ya. Kita mencari tegangan referensinya dulu ya. Untuk rumus tegangan referensi yakni R2 dibagi penjumlahan dari R1 plus R2 dikali tegangan. Hasilnya adalah 150 kilovolt dibagi 60 kilo. Hasilnya 2,5 volt. Lalu untuk T-nya 160 dikurangi 20 sama dengan 140 milisecond. Untuk waktu on-nya 160 dikurangi 125 sama dengan 35 milisecond. Untuk waktu off-nya 140 dikurangi 35 sama dengan 105 milisecond. Lalu untuk detik cycle-nya 35 dikali 100% dibagi 140, hasilnya 25%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum.